Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Intan Trio Oktaviana dengan NPM 1913023037, Ziren Karina dengan NPM 1913023041, dan Fitri Purnamasari dengan NPM 1953023001 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Keterampilan Dasar Menjelaskan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fitri Purnamasari. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya Intan Trio Oktaviana. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis mengenai suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Penekanan memberikan penjelasan adalah proses penalaran siswa dan bukan indoktrinasi. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa menjelaskan pelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa, baik secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami oleh siswa. Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar atau pelatihan, kata atau istilah menjelaskan berarti menyampaikan atau mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan perihal suatu bahan pembelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran. Jadi, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang disampaikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan hal yang belum diketahui. Guru harus menjelaskan berbagai jenis materi pembelajaran yang ditanyakan maupun yang tidak ditanyakan oleh siswa. Tujuan menjelaskan ialah membuat siswa menjadi mengerti apa yang sedang dipelajari. Penjelasan dapat diberikan agar siswa memahami hubungan sebab akibat, memahami prosedur, memahami prinsip, atau membuat analogi. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan 1. Penyampaian sesuatu ide atau pendapat ataupun pemikiran, dalam hal ini bahan pelajaran dalam bentuk kata-kata. 2. Pengorganisasian dalam penyampaian ide tersebut. 3. Sistematika penyampaian. 4. Hubungan antara hal terkandung dalam ide itu. 5. Upaya untuk secara sadar menumbuhkan atau pemahaman pada diri siswa. Selanjutnya, tujuan keterampilan menjelaskan. Ada beberapa tujuan adanya penjelasan dalam proses belajar mengajar, yaitu 1. Mengajak murid untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. 2. Mengajak siswa berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. 3. Untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dalam memahami suatu hal dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. 4. Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. 5. Melibatkan murid untuk berpikir untuk memecahkan masalah. 6. Membuat siswa berpikir secara moral, estetis, dan logis. 7. Melatih peserta didik agar mandiri ketika mengambil keputusan.
8. Melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Kemudian alasan diperlukannya keterampilan menjelaskan. Nah, alasan yang melatar belakanginya keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keefektifan pembicaraan suatu konsep agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena seringkali pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada oleh murid. 2. Seringkali penjelasan guru sulit diterima oleh murid, tapi dapat diterima oleh guru itu sendiri. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena gaya bahasa yang sulit dimaknai oleh murid atau menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam mengenal atau menganalisa tingkat pemahaman siswa sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam proses memberikan penjelasan. 3. Tidak semua siswa dapat memaknai sendiri materi dari buku atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tersebut. 4. Kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memahami pelajaran. Guru perlu membantu siswa dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diberikan. Dan kelima, guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Baiklah, selanjutnya adalah komponen dari keterampilan menjelaskan. Adapun komponen-komponen keterampilan dasar mengajar berupa keterampilan menjelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan. Penjelasan yang diberikan guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan yang menerima pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan atau materi meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada di antara unsur-unsur yang dikaitkan, dan generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Misalnya, kita menganalisa tema dan subtema yang akan dibicarakan kepada siswa SMA serta kemampuan yang ada pada program kegiatan belajar yang meliputi pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani, serta bagaimana hubungannya dengan tema dan subtema yang akan dibicarakan. Selanjutnya, penyajian suatu penjelasan. Nah, penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari ucapan-ucapan seperti kira-kira, umumnya, seringkali, dan beberapa istilah yang sulit dimengerti. Selanjutnya, penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan suatu yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun analogi yang sesuai dengan konteks yang akan dibahas. Selanjutnya, pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok yang sedang dibahas. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terutama adalah atau mohon diperhatikan penjelasan ini ya anak-anak karena penjelasan ini sedikit lebih sulit. Selanjutnya, penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan atau sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keterampilan dasar menjelaskan. Pada prinsip-prinsip keterampilan dasar menjelaskan ini ada beberapa poin. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang tingkat kemampuan siswa.
Yang keenam, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada siswa. Yang ketujuh, tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh sebab itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal yang tidak dapat digali tersebut. Yang kedelapan, kurangnya sumber yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh murid dalam belajar. Nah, guru perlu membantu murid dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Selanjutnya adalah tahap dan petunjuk keterampilan dasar menjelaskan. Terdapat 5 tahap dalam keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi. Dalam hal ini, menyampaikan informasi dalam konteks pembelajaran berarti memberitahu siswa tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Yang kedua adalah menerangkan. Pada tahapan ini, guru dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang tidak dimengerti oleh siswa. Yang ketiga adalah tahap penjelaskan. Langkah inti adalah dalam penjelasan. Penjelasan yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan menunjukkan sebab akibat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pemberian contoh. Untuk penyampaian dan menyampaikan pemahaman, peserta didik terdapat materi yang telah dijelaskan. Misalnya, berilah contoh konkret secara nyata yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Yang selanjutnya adalah latihan. Langkah terakhir di dalam penjelasan adalah latihan. Latihan bisa berupa sebab akibat terhadap fenomena lain. Untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pelajaran yang diberikan, guru sebaiknya memperhatikan penunjuk praktis keterampilan dalam menjelaskan. Di antaranya menggunakan bahasa baik yang benar, menggunakan bahasa yang jelas, suara terdengar jelas, volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. Menghindari kata-kata tidak perlu, menghindari penggunaan kata-kata mungkin atau salah pemakaian, misalnya harusnya pasti tetapi selalu dikatakan mungkin. Menjelaskan pengertian istilah yang asing dan baru secara tuntas, meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru, memberikan contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu, menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki, menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan, memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh yang sesuai dengan pengalamannya, lalu memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Materi yang selanjutnya yakni kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan yang pertama yakni lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Kelebihan yang kedua yakni lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Kelebihan yang ketiga yakni mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan menemukan ide-ide tersebut. Kelebihan yang keempat yakni dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Kelebihan yang kelima yakni merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenal materi. Dan kelebihan yang terakhir dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Yang selanjutnya yakni kelemahan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Ada 3. Yang pertama, apabila penjelasan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau hanya mendengarkan dan akhirnya menjadikan siswa pasif. Apabila selalu digunakan dan terlalu lama, pelajaran akan terkesan membosankan.
Dan yang terakhir, bila menjelaskannya dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Materi yang selanjutnya yakni aplikasi keterampilan dasar mengajar. Nah, untuk menetralkan asam kita membutuhkan basa. Basa untuk menetralkan asam ini ada kadarnya. Nah, untuk menentukan kadar kita bisa melakukan percobaan titrasi asam basa. Percobaan asam basa ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Veronica. Titrasi umumnya ada 3 jenis, yakni titrasi asam basa kuat, asam kuat basa lemah, dan asam lemah basa kuat. Di sini kita akan melakukan titrasi asam kuat basa kuat. Sebelumnya, kalian bisa mengumpulkan tugas yang Ibu minta pertemuan minggu kemarin. Setelah Ibu koreksi dari semua tugas yang sudah dikumpulkan untuk alat, bahan, dan prosedur percobaan sepertinya masih kurang tepat. Kita akan melakukan percobaan dengan alat, bahan, dan prosedur percobaan yang Ibu punya ya. Baik, Bu. Oke, setelah kalian melakukan percobaan dan menuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel lembar kerja praktikum, coba salah satu kelompok membacakan hasilnya. Baik, saya akan membacakan data hasil percobaan hari ini. Pertama, volume NaOH sebesar 15,4 ml. Volume HCl-nya sebesar 10 ml. Lalu yang kedua, volume NaOH sebesar 15,6 ml. Lalu volume HCl-nya sebesar 10 ml. Jadi rata-rata volume NaOH sebesar 15,5 ml dan rata-rata volume HCl sebesar 10 ml. Sekali datanya. Nah, dari percobaan yang kita lakukan tadi, larutan NaOH merupakan larutan titran dan HCl merupakan titrat. Adakah yang tahu apa itu titrat dan titran? Saya, Bu. Jadi, titran yaitu zat yang konsentrasinya diketahui, sedangkan titrat adalah zat yang konsentrasinya belum diketahui, Bu. Oke, tepat sekali Salsa. Lalu pada percobaan tadi terjadi perubahan warna indikator nih. Nah, harus dihentikan titrasinya. Itulah yang disebut titik akhir titrasi. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan apa ya titik akhir titrasi itu? Saya, Bu. Titik akhir titrasi adalah saat berhentinya titrasi dan proses titrasi harus dihentikan, Bu. Sepertinya kurang tepat ya. Jika seperti itu, kita tidak tahu dong kapan saat dimana kita menghentikan proses titrasi. Bukan begitu? Iya, Bu. Jadi, bagaimana ya simpulan yang benar? Titik akhir titrasi adalah saat berhentinya titrasi dan proses titrasi harus dihentikan, Bu, yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Tepat sekali ya. Tadi tujuan kita melakukan percobaan ini untuk mengetahui konsentrasi dari HCl. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi HCl dari titrasi dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui persamaan reaksi dan perbandingan koefisien. Adakah yang bisa menuliskan persamaan reaksi pada percobaan tadi? Saya, Bu.
Oke, persamaan reaksinya udah benar ya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita dapat melakukan perhitungan berapa konsentrasi HCl berdasarkan hubungan berikut. Oke, coba salah satu kelompok tuliskan hasil perhitungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.